Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, terutama pecinta wayang, juga pecinta seni budaya, dan juga tak lupa untuk para dalang dan juga para pecinta seni, terutama seni wayang ini. Perkenalkan, ini adalah wayang Eparan, adalah sebuah pertunjukan wayang yang sangat-sangat sederhana dengan bahan-bahan juga yang sangat sederhana. Namun saya membuat wayang ini bukan bermaksud untuk merusak yang namanya budaya wayang, namun sengaja saya buat ini untuk meramaikan wayang kita, meramaikan budaya kita. Dan juga yang lebih penting adalah saya membuat wayang ini, saya dasari dari sebuah kenyataan bahwa wayang ini sering menjadi kontroversi. Nah, beberapa tahun yang lalu ada kontroversi tentang wayang ini. Nah, saya berpikir ini wayang ini sering membuat kontroversi, ini sebabnya apa? Maka saya mengumpulkan sebab-sebabnya itu apa yang menjadi kontroversi ini. Setelah saya pikir, saya kaji, ialah perlunya untuk membuat solusi dengan wayang ini, sehingga wayang ini tidak lagi menjadi kontroversi dan bisa diterima di seluruh Nusantara atau diterima di semua kalangan. Nah, tentunya wayang ini saya buat sedemikian rupa. Ini hanya untuk contoh kecil saja, sehingga memang ini bentuknya juga sederhana, bahannya pun bahan-bahan dari yang sangat murah. Malah banyak ini bahannya yang dari barang-barang bekas. Seperti ini adalah terbuat dari triplek badannya ini. Nah, ini tangannya dari karpet bekas mobil, ya, bekas karpet mobil, bekas jok mobil, karena kebetulan di sebelah saya itu ada bengkel jok mobil. Nah, itu ada karpet yang terbuang di tempat sampah, saya ambil, saya buat wayang ini juga. Kemudian dari warna-warnanya ini dari warna-warna spidol. Teman-teman semuanya, saya ingin mengatakan bahwa wayang ini adalah sebuah solusi dari sebuah kontroversi. Artinya ini tentunya memiliki beberapa perbedaan yang saya ingin merubah apa yang menjadi kontroversi itu, atau meminimalisir kontroversi dengan menghilangkan apa yang menjadi sebab kontroversi. Yang pertama adalah saya membuat wayang ini bentuknya berdasarkan dari rekomendasi dari Ustadz Abdul Somad. Saya mendapat ide dari Ustadz Abdul Somad yang katanya di Mesir itu banyak patung tapi tidak ada hidungnya. Nah, ini di sini juga saya membuat patung ini tanpa hidung, kecuali itu yang satu ini. Ini semua wayang yang di sini tidak memakai hidung. Ini tidak ada hidungnya, semua tidak pakai hidung. Kalau ini ada hidungnya, yang ini ada hidungnya, tapi dia tidak punya mata. Nah, ini matanya tidak ada, ini hanya sebuah kacamata, sehingga ini tidak sempurna. Artinya kalau tidak sempurna, kata Ustadz Abdul Somad itu bisa atau tidak haram. Kemudian saya mendapat inspirasi juga dari Ustadz Buya Yahya, bahwa waktu ditanya Buya Yahya ini sama pemirsa di rumah waktu ceramah itu, katanya pas ini waktu ada kontroversi tentang wayang itu, yang harus diperhatikan juga tempat manggungnya, cara penyampaiannya, nah itu juga harus diperhatikan. Maka di sini juga akan saya hilangkan, sehingga saya di sini tidak memakai sinden, nah tidak memakai penyanyi. Wayang saya ini hanya saya saja yang mendalang, bahkan tidak ada kamerawan. Nah, ini hanya HP jadul yang saya pakai, karena ini hanya contoh kecil untuk solusi wayang. Bagi nanti para dalang atau para saudara-saudara saya muslim ingin membuat wayang sejenis ini yang tanpa kontroversi, bisa yang lebih baik tentunya. Ini hanya sebagai contoh saja. Kemudian saya juga tidak memakai niyogo. Niyogo itu adalah penabuh musik gamelan, gamelan tradisional Jawa. Kemudian lagi tokohnya di sini adalah bukan tokoh seperti pewayangan yang mengambil dari tokoh-tokoh dewa-dewi. Ini karena yang
mematik kontroversi bagi mereka yang tidak setuju. Namun bagi mereka yang setuju ini tidak ada masalah. Makanya ini saya buat ini untuk mereka yang tidak setuju dengan wayang yang sekarang. Nah, ini bisa ditonton, bisa dinilai. Coba Anda nilai, coba Anda tonton. Inilah wayang solusi. Kemudian adalah ceritanya. Saya mengambil cerita dari hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Seperti kisah nyata, seekor kucing, seekor semut, dan lain sebagainya yang mungkin kita lupakan. Atau tidak terbesit di dalam pikiran kita bahwa mereka itu tuh ternyata ada perasaan yang merasa terzolimi oleh manusia ini, akan tetapi kita tidak sadar. Karena kita manusia ini sadar atau tidak sadar, sengaja atau tidak sengaja, ternyata di dalam wayang ini diceritakan mereka protes kepada manusia. Nah, ini protesnya kepada ini Mbah Komen ini ya, nanti akan menerima semua keluh kesah para hewan ini. Karena ini Mbah Komen ini memiliki kemampuan, diceritakan memiliki kemampuan untuk memahami bahasa-bahasa hewan. Makanya hewan-hewan kecil di sini di dalam wayang ini curhat kepada Mbah Semar ini supaya Mbah Komen ini supaya menyampaikan kepada manusia. Ya, begitu ceritanya. Ya, garis besarnya ini Mbah Komen ini yang menerima tamu hewan-hewan seperti ya sebagai penyampai lah atau duta besar mungkin. Sehingga ini juga tidak menimbulkan kontroversi karena tidak memakai tokoh-tokoh dari dewa-dewi yang sebagian orang muslim itu kurang cocok. Tapi bagi saudara-saudara saya yang non muslim ini bukan masalah. Kemudian tempatnya merujuk kepada Ustaz Buya Yahya bahwa tempatnya ini juga perlu diperhatikan. Saya ini di sini hanya sendirian, tidak berbaur, tidak ada penonton-penonton yang ada di sini, tidak ada sinden, sehingga ini menjauhkan dari kontroversi berbaurnya laki-laki dan perempuan, juga sinden. Nah, sinden ini yang menjadi kontroversi ini bagi seorang muslim ini dikecualikan. Bagi sinden-sinden yang bukan non muslim itu tidak ada kontroversi. Namun bagi sinden-sinden yang muslim ini sebagian orang itu ada yang menjadi kontroversi adalah karena tidak menutup aurat atau tidak pakai kerudung. Ini bagi sebagian orang. Jadi di sini tidak ada sinden. Ini yang menurut saya menjadi solusi atau wayang solusi. Sekali lagi di sini saya memukakan bahwa ini wayang solusi. Dan saya mohon maaf kepada para dalang, kepada pecinta seni budaya wayang ini khususnya, saya tidak bermaksud untuk merusak wayang, budaya wayang, akan tetapi saya ingin membuat sedikit solusi, memberikan sedikit solusi bahwa wayang itu sebenarnya bisa tidak menjadi kontroversi asal cerita dan juga sesuatu yang membuat kontroversi itu dihilangkan. Nah, ini juga mungkin seperti yang dikemukakan oleh Ustaz Buya Yahya ini bisa seperti menjadi penerus Sunan Kalijogo. Ya, kalau Sunan Kalijogo kan baru menambah yang namanya Punokawan. Nah, ini semuanya tidak memakai dewa-dewi. Jadi ini diambil dari cerita-cerita yang ada di sekitar kita. Nah, sekali lagi saya mohon maaf kepada bapak-bapak semua dalang dan juga pecinta seni wayang bahwa saya sekali lagi tidak bermaksud merusak budaya wayang, akan tetapi menambah warna wayang dan juga memberikan salah satu sedikit solusi. Nah, artinya kalau ingin membuat wayang tanpa kontroversi, ya buatlah wayang seperti ini. Ini bagi saudara-saudara saya yang beragama Islam, yang muslim namun ragu untuk menonton wayang. Inilah Anda boleh menonton. Semua tidak ada hidungnya, hanya satu yang pakai hidung ini, tapi tidak ada matanya. Artinya ini tidak sempurna. Dan kata Ustaz Abdul Somad, ini tidak haram karena di Mesir itu banyak patung tapi tidak ada hidungnya. Nah, katanya tidak haram. Nah, itulah yang ingin saya sampaikan pada channel ini. Dan saya terima kasih atas kesediaan Anda menonton ini. Dan jangan lupa untuk di subscribe supaya saya semangat untuk membuat konten-konten lagi yang semacam ini dan meneruskan wayang solusi ini dengan cerita-cerita yang menarik
Dan saya mohon maaf apabila dalam cerita-cerita ini tidak seperti wayang pada umumnya, terutama dalangnya, karena dalangnya ini bukan dalang betulan, karena saya ini hanya penjual gorengan, bukan dalang betulan. Jadi baik suaranya, baik nadanya ini ya bukan seperti dalang. Ini hanya sebuah contoh kecil. Nanti yang lebih baik tentunya kalau ada dalang yang berminat membuat wayang solusi, ya, bisa dikatakan dengan wayang solusi. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan.